Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam acara kita di kajian Tazkiyatun Nufus yang alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Nikmat yang tak terhitung jumlahnya yang membuat kita alhamdulillah masih dalam kebaikan, dan semoga kiranya Allah mudahkan untuk kita terus dan terus mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kajian Tazkiyatun Nufus kita masih dalam bab taubat yang kita kembali membahas tentang keutamaan-keutamaan dari sifat taubat, yang kita berharap dengan hal ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Amalan yang kiranya terus harus kita lakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Di waktu-waktu luang, di waktu-waktu kosong, jangan sampai kita melalaikan atau juga terluput dari kita untuk mengucapkan kalimat yang sangat sederhana. Sekedar hanya mengatakan astaghfirullahaladzim. Bukankah kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa? Bahkan ini yang pernah kita dengar bagaimana dahsyatnya kalimat istighfar, yang isinya adalah bentuk taubatnya seorang hamba kepada Allah. Permintaan ampunan kita kepada Allah. Dan ini dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum. Dan surat Nuh. Ini yang menjadi landasan seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, yang ketika dia didatangi oleh 3 orang, ini sudah pernah kita sampaikan kisahnya, 3 orang yang datang kepadanya mengadukan tentang perkaranya yang berbeda-beda. Ada yang meminta nasihat tentang bahwasanya dia telah berumah tangga berpuluh tahun tapi belum mendapatkan seorang keturunan. Dan nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yaitu perbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang dia sangat kesulitan hidupnya. Kesulitan hidupnya artinya dia betul-betul dalam keadaan kefakiran. Maka kembali Imam Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar. Dan orang yang ketiga mengatakan bahwasanya di tempatnya sangat kering kerontang, sehingga tidak bisa bercocok tanam dan sudah lama tidak turun hujan. Maka nasihat Imam Hasan Al-Basri tetap sama, yaitu perbanyak istighfar. Maka istri Imam Hasan Al-Basri yang mendengarkan solusi dari Imam Hasan Al-Basri yang menghadapi 3 masalah tapi dengan satu solusi yang sama, heran. Bagaimana bisa seperti ini wahai suamiku? Maka Imam Hasan Al-Basri membawakan ayat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum. Dikatakan dalam ayat ini, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Maka apa yang Allah lakukan ketika kita beristighfar kepada Allah, ketika kita mohon ampunan dan kita mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat. Allah berikan harta dan Allah berikan keturunan bagi kita. Maka istighfar termasuk di antara kunci-kunci kebahagiaan dari kita. Dan kita perlu tahu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita perlu paham, ternyata di antara sebab terhalangnya diri kita dari rizki, terhalangnya diri kita dari nikmat yang baik, terhalangnya diri kita dari kebahagiaan, di antaranya disebabkan banyaknya dosa yang kita telah kerjakan dan kita tidak berusaha untuk meminta ampunan kepada Allah. Dosa ini yang kiranya menghalangi
lancarnya pintu rezeki bagi kita. Kita ibaratkan ini adalah pipa air. Pipa air ini fungsinya untuk mengalirkan air. Ketika pipa ini tersumbat dengan kotoran, maka tentu air tersebut sangat kecil sampainya, atau bahkan tidak sampai kepada kita. Nah, bagaimana caranya supaya air ini kembali mengalir kepada kita dan kita dapatkan? Maka harus dibersihkan kotoran yang ada di dalam saluran tersebut, dalam pipa tersebut. Itu logika untuk kita mendapatkan air. Begitulah sekiranya dalam hal hubungan diri kita dengan Allah. Allah terus memberikan rezekinya kepada kita begitu banyak dan luas. Namun terkadang terhalang oleh dosa yang kita kerjakan. Tidak sampai kepada kita karena dosa yang kita lakukan. Dan kita tidak memohon ampun kepada Allah. Dan kita tidak melazimkan untuk beristighfar kepada Allah. Bagaimana? Bagaimana mungkin kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan? Dan bukankah karena dosa juga yang menghalangi diri kita dari doa kepada Allah? Bahkan dosa membuat kita terhalang dari melakukan amal ibadah. Percaya atau tidak? Coba tanya kepada orang-orang yang sulit baginya untuk beribadah kepada Allah. Sulit baginya untuk sujud di hadapan Allah. Sulit baginya untuk mengeluarkan hartanya, sedekah di jalan Allah. Kenapa? Karena berkumpul dalam dirinya perbuatan dosa yang dia lakukan yang menghalanginya dari perbuatan yang baik. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita introspeksi. Coba kita periksa introspeksi diri kita. Kalau kita masih menjadi orang yang malas mengerjakan amal ibadah, mengerjakan sholat, baik itu sholat berjamaah di masjid, ataupun sholat sunnah, maka coba cari apa sebab kita sulit malas mengerjakannya. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Setelah kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab taubat yang kita membahas tentang di tema keutamaan dari taubat. Di poin taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahannya. Jadi keutamaan yang ketiga ini yaitu diterimanya amal ibadah kita dan diampuni atau dihapuskan kesalahan kita. Artinya luar biasa, taubat bisa membuat amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah dan juga menghapuskan dosa yang telah kita kerjakan. Di sini tergambar oleh diri kita sendiri bagaimana dosa tersebut sangat berdampak dalam kehidupan kita. Kalaulah kita tidak suka atau tidak nyaman ketika melihat misalnya seorang yang berpakaian sangat-sangat tidak enak dilihat, ya, dengan kotoran yang luar biasa yang dia mungkin sudah tidak mandi dengan waktu yang cukup lama, dengan tampilan yang aut-autan, dengan kotoran di wajah dan seluruhnya, bahkan mengeluarkan bau yang tidak enak. Itu tentu tidak nyaman untuk duduk atau bersama dekat dengan orang tersebut.
tahukah kita, ternyata seandainya dosa yang kita miliki, dosa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, seandainya itu memiliki bau, maka kita jauh lebih tidak nyaman dekat dengan orang yang senantiasa melakukan dosa. Bukankah dalam riwayat dikatakan di sana dalam hadis bagaimana malaikat merasa terganggu dengan ruh orang yang pelaku maksiat karena bau yang luar biasa, dan mereka benci, jijik dengan orang tersebut. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba yang senantiasa dia beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, baik amalannya, maka akan menimbulkan atau juga memberikan aura yang baik, yaitu mencium bau yang baik, wangi dari orang tersebut. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya dosa yang luar biasa pengaruh buruknya yang bisa membuat seseorang itu terhalang dari melakukan amal ibadah, yang bisa membuat seseorang dalam keadaan kesulitan dan membuat terhalang dari rizkinya Allah. Maka sudah sepatutnya dengan alasan-alasan seperti ini sudah cukup menjadi alasan untuk kita senantiasa bertaubat kepada Allah. Toh ketika kita bertaubat walaupun dengan dosa yang mungkin kita anggap sepele, kita mendapatkan kebaikan. Bukan hanya mendapatkan ampunan dari Allah, tapi juga menjadi hamba yang Allah cintai. Sebagaimana kita sudah bahas keutamaan yang pertama, yaitu mendapatkan cintanya Allah. Allah mencintai hambanya yang senantiasa dan selalu bersegera untuk bertobat kepada Allah. Allah sangat gembira dengan hambanya yang selalu menjadikan di depan matanya untuk selalu meminta ampunan kepada Allah. Dan dia tidak sombong dan merasa dirinya bersih dari perbuatan dosa. Di sini Allah lebih mencintai hambanya yang melakukan dosa tapi dia bertobat kepada Allah daripada hambanya yang sombong dengan amal ibadahnya. Ada orang-orang yang mungkin dia selalu senantiasa sering melakukan dosa, tapi dengan dosanya itu dia merendah di hadapan Allah. Dia selalu menangisi dosa yang dia kerjakan. Dia selalu terhenyuh hatinya, mudah, lembut, dan segera senantiasa sering menangis untuk meminta ampunan dari Allah. Allah mencintainya. Dibandingkan dengan ada manusia yang dia mungkin termasuk orang yang sering atau senantiasa melakukan amal ibadah, menunjukkan amal ibadahnya, bersedekah, sholat, dan dia mungkin terkenal di kalangan manusia orang yang alim, orang yang ahli ibadah. Tapi sombong memandang rendah orang lain. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling bersih, merasa dirinya paling baik. Maka Allah benci kepadanya. Dan orang tersebut akan memiliki hati yang keras. Sulit baginya menerima kebenaran. Sulit baginya menerima nasihat dari orang lain. Karena dia sudah merasa dirinya sudah paling benar, sudah paling baik. Sehingga dia merasa tidak ada yang lebih baik darinya. Maka disitulah setan bermain dan menimbulkan kesombongan dalam dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan tentang keutamaan dari taubat menjadi sebab diterimanya amal dan diampuninya dosa-dosa. Wa huwal ladzi yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 25. Dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya dan maha mengampuni segala kesalahan-kesalahan. Allah maha mengampuni dosa-dosa kita. Ada sebuah kisah Ka'ab bin Malik, seorang sahabat Rasulullah SAW, yang dia mengalami masa sulit.
Suatu hari ketika Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk pergi berperang, perang Tabuk, maka seluruh sahabatnya pergi keluar Madinah untuk ikut berperang bersama Rasulullah. Dan di sana ada Ka'ab bin Malik. Pada awalnya dia merasa enggan untuk mengikuti, dan dia bermalas-malasan. Dan ketika Rasulullah dan para sahabat telah berangkat untuk pergi berperang, maka dia tidak mendapati yang tertinggal di kota Madinah dari orang-orang yang kiranya bisa menghibur dirinya. Yang dia dapati hanya orang-orang tua, anak-anak, dan kalaupun ada laki-laki, orang-orang yang terdapat dalam dirinya terkenal dengan kemunafikan. Maka dia bersedih ketika itu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali ini, kisah dari Ka'ab bin Malik setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali lanjutkan kisah dari Ka'ab bin Malik. Kisah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan taubatnya, yang melakukan taubat. Nah, ketika dia telah ditinggalkan, dia telah berlalu Rasulullah dan para sahabat untuk pergi pada perang Tabuk, maka dia tidak dapati yang tertinggal di sana kecuali hanya orang-orang tua, anak-anak, dan kalaupun ada orang-orang atau laki-laki yang terkenal dengan kemunafikannya. Maka dia sangat bersedih. Dan tak lama setelah itu Rasulullah ketika di perang tersebut bertanya kepada para sahabat, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Rasulullah mencari seorang sahabat yang tidak didapati. Maka ada seorang laki-laki yang mengatakan dia ada bersama kendaraannya, untanya. Artinya dia tidak memiliki alasan untuk tidak ikut berperang. Maka ketika itu Mu'adz bin Jabal membelanya. Tidak ya Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Ka'ab bin Malik melainkan kebaikan. Maka tak lama setelah itu Rasulullah dan para sahabat kembali dari perangnya. Dan Ka'ab bin Malik dengan rasa penyesalan yang begitu luar biasa, dia mencoba menghibur dirinya. Dia coba cari keluarga-keluarga atau orang-orang yang kiranya bisa menguatkannya, untuk memberikan saran kepadanya apa yang dia akan sampaikan kepada Rasulullah, alasan apa yang kiranya bisa diterima oleh Rasulullah. Maka di tengah hal tersebut dia bingung. Dan terbesit di hatinya, di akhir tersebut, dia akan mengatakan kejujuran kepada Rasulullah. Maka bertemulah dia dengan Rasulullah. Dan Rasulullah ketika pertama kali melihatnya, Rasulullah tersenyum dengan senyuman seolah-olah itu adalah senyuman kemarahan kepada Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab bin Malik pada awal sudah merasakan hal tersebut. Akhirnya dia menyampaikan, dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku mau berbohong kepadamu atau memberikan alasan kepadamu, maka aku bisa melakukannya. Karena Allah memberikan kelebihan kepadaku, bisa berdebat atau berkomunikasi yang membuatku bisa selamat dengan alasanku. Tapi aku tahu sangat sadar bahwasanya ketika aku berbohong kepadamu, maka bisa jadi Allah menurunkan wahyu membantah kebohonganku, dan aku tidak ingin hal tersebut. Karena tidaklah aku meninggalkan atau enggan melakukan berjihad kepadamu melainkan karena memang malas gitu. Karena memang aku tidak ingin. Padahal semua hal yang kumiliki itu mendukungku untuk pergi berjihad denganmu. Aku memiliki tubuh yang sehat, memiliki kendaraan, dan memiliki harta. Maka ketika itu Rasulullah
mengabarkan, memerintahkan untuk memboikot atau juga menjauhi Ka'ab bin Malik. Pulanglah Ka'ab bin Malik. Dan dia merasakan keadaan saat yang sangat sulit baginya. Seluruh penduduk Madinah sama sekali tidak ada yang berbicara dengannya. Bahkan tidak untuk menolehnya. Maka betul-betul dia rasakan kesempitan yang ada di sekitarnya. Nah, setelah kejadian itu berlangsung 30 hari, kembali Rasulullah mengirimkan utusan kepada Ka'ab bin Malik agar kiranya menjauhi menjauhi istrinya. Dan Ka'ab bin Malik bertanya kepada utusan tersebut, apakah Rasulullah memerintahkanku untuk menceraikan istriku? Rasulullah mengatakan tidak. Utusan itu mengatakan tidak, hanya menjauhi istrimu. Nah, maka bertambahlah kesedihan Ka'ab bin Malik. Dia benar-benar memohon ampun kepada Allah, meminta dalam kesendiriannya. Dia berasa sangat sempit. Kalaulah awalnya hanya penduduk Madinah, nah saat ini adalah orang yang paling dekat dengannya, yaitu istrinya sendiri, itu tidak boleh berhubungan dengannya. Maka dia benar-benar merasakan kesempitan tersebut, kesulitan tersebut. Dan dia menjadikan waktu tersebut untuk betul-betul meminta ampunan kepada Allah, bertaubat. Sampailah hal ini dia rasakan di hari yang ke-50. Di hari yang ke-50 turunlah wahyu mengabarkan kepada Rasulullah bahwasannya Ka'ab bin Malik telah diampuni, diterima taubatnya. Maka mendengar hal tersebut, sahabat dari Ka'ab bin Malik sangat gembira dan mereka bersegera mengabarkan Ka'ab bin Malik. Ada yang menaiki kudanya dan ada yang berlari. Ada 2 orang sahabat dari Ka'ab bin Malik ini, mereka sangat bersemangat untuk mengabarkan kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya Allah telah mengampuninya. Maka karena yang berlari ini tidak bisa mengejar yang naik kuda ini, dia naik, manjat dia ke pohon dan dia kabarkan kepada Ka'ab bin Malik. Dia menjerit, mengabarkan bahwasanya bergembiralah engkau wahai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Allah telah menerima taubatmu. Maka mendengar perkara tersebut, Ka'ab bin Malik sangat bahagia. Dia merasa hidup yang begitu sempit selama kurang lebih 50 hari itu betul-betul terbuka dan dia merasa sangat lapang. Saking gembiranya dia berikan pakaiannya kepada orang yang mengabarkan, pada sahabat yang mengabarkan kabar gembira tersebut, dan dia bersegera kembali atau juga menuju kepada Rasulullah. Dan di sana dia dapati para sahabat penduduk Madinah tersenyum, senang gembira melihat Ka'ab bin Malik. Dan tidak sedikit dari mereka terharu menangis. Dan Ka'ab bin Malik menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pikirlah ini sebagai pelajaran untukku. Dan aku berharap Allah menerima taubatku dan mengampuni kesalahan-kesalahanku. Dan semoga termasuk orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan bersamamu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dari kisah ini pelajaran yang besar kita dapatkan. Betapa butuhnya kita kepada taubat kepada Allah. Dan betapa butuhnya kita ampunan dari Allah. Yang membuat kita bisa melewati sebagaimanapun kesulitan yang kita hadapi. Dan kita adalah hamba Allah yang tak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Maka kita butuh Allah membantu kita, menyelamatkan kita dari keburukan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.